Halo, kami dari kelompok 11. Pada kali ini kami ingin mempresentasikan mengenai media massa dan masalah-masalah sosial. Kelompok 11 terdiri dari saya sendiri, Elsan Jemlenov, lalu ada Calvin Rarung, dan juga ada Dave William. Para akademisi dan praktisi meramalkan bahwa media massa akan mengalami perubahan secara drastik, baik sifat, peran maupun jenisnya, terutama peran media massa di waktu yang akan datang. Banyak media massa lebih banyak mengambil peran sebagai institusi produktif daripada institusi edukasi. Hal ini dikarenakan perubahan sosial begitu cepat dan tuntutan pemilik modal yang begitu kuat sehingga siapapun yang telah memilih bekerja di media massa akan memiliki visi yang sama, yaitu menyelamatkan diri medianya dari kebangkrutan atau larinya pemilik modal. Menghadapi persoalan ini, maka secara substansial, sebenarnya media massa sudah bermasalah, di mana visi dan misi media massa secara substansial juga berubah. Kalau secara teori media massa adalah institusi yang berfungsi memberikan informasi, edukasi, dan hiburan, maka media massa akan datang tidak lagi menjadi institusi edukasi dalam pengertian sesungguhnya, akan tetapi lebih banyak menjadi institusi pemberian informasi yang tidak edukatif dan penyaji hiburan yang tidak edukatif pula. Dimulai dengan mistisme dan tahayul. Nah, pada awalnya tayangan mistisme dan tahayul lebih banyak berupa penderitaan, kemudian menjadi tayangan sinetron yang berbasis tradisi masyarakat. Namun, belakangan ini, tayangan-tayangan mistisme tersebut lebih banyak dikemas dengan tayangan-tayangan keagamaan, terutama agama Islam yang sering kita lihat di televisi, seperti tayangan azab, karma, dan tayangan lainnya. Nah, yang seperti ini yang disukai oleh banyak masyarakat. Itu sebabnya media massa lebih banyak mengekspos atau menyiarkan tayangan mengenai mistisme dan tahayul. Mistisme dan tahayul itu biasanya muncul karena ada tradisi dari masyarakat yang ada di daerah kita, misalnya seperti masyarakat kita mempercayai tentang adanya tentang azab, atau misalnya kita melakukan sebuah pamali. Nah, lalu itu dikembangkan oleh media massa menjadi sebuah tayangan film yang akhirnya disukai oleh banyak masyarakat. Nah, macam-macam mistik dan tahayul. Mistik semi-sains yaitu film-film mistik yang berhubungan dengan fiksi ilmiah. Tayangan ini bertutur tentang berbagai macam bentuk misteri yang ada hubungan dengan ilmiah. Walaupun sebenarnya kadang tidak rasional, namun secara ilmiah mengandung kemungkinan dan kebenaran. Contoh tayangan-tayangan macam itu adalah seperti Manimal, Manusia Harimau, tayangan pertunjukan Deddy Corbuzier, pertunjukan David Copperfield. Hal-hal yang kayak gini kita bisa lihat di televisi, dan biasanya itu banyak penontonnya karena macam-macam mistik dan tahayul itu bisa dibilang tuh favoritnya masyarakat. Mereka suka sama hal-hal yang berbau mistik dan tahayul karena menurut mereka itu menarik dan kayak. Nah, lalu nih mistik fiksi, yaitu film mistik hiburan yang tidak masuk akal, bersifat fiksi atau hanya sebuah fiksi yang difilmkan untuk menciptakan dan menyajikan misteri, suasana mencekam, kengerian kepada pemeriksa. Contohnya adalah beberapa film kartun semacam Scooby-Doo, Popeye, dan sebagainya. Batman, Alien, Robocop, Harry Potter, lalu ada Misteri Gunung Merapi, Hangling Dharma, Nini Pelet, Saras, Sri Kandi, dan sebagainya. Nah, kalian bisa lihat kan, kayak mistik fiksi itu ternyata bukan cuma buat acara-acara sinetron doang, tapi ternyata acara anak kecil tuh juga udah ada. Dan kayak kita sebenarnya udah tahu dari masa-masa kita SD. Nah, kita udah sering nonton kayak misalnya Scooby-Doo yang menceritakan tentang sekelompok orang yang mencari menguak sebuah kasus yang sebenarnya hantu yang menghantui sebuah daerah itu sebenarnya itu adalah orang, dan pokoknya semua misteri-misteri yang ada dikuak oleh mereka. Lalu ada mistik horor, yaitu film mistik yang lebih banyak mengeksploitasi dunia lain, seperti hubungannya dengan jin, setan, santet, kekuatan-kekuatan supranatural, seseorang, lalu kematian tidak wajar, balas dendam, penyiksaan, dan sebagainya. Nah, mistik horor ini yang bisa disukai oleh orang dewasa. Kenapa? Karena mistik horor itu menunjukkan tentang sesuatu yang membuat kita penasaran gitu.
Dan biasanya hal-hal seperti ini tuh uh, menjadi favorit masyarakat juga karena alurnya yang menegangkan, sehingga sangat asik untuk dilihat dan ditonton. Nah, lalu nih, ada bahaya tayangan mistik dan tahayul. Setiap pemberitaan media massa memiliki efek media bagi konsumen media. Salah satu efek media massa tersebut adalah efek keburukan yang dialami oleh masyarakat. Begitu pula tayangan mistik dan tahayul, memberi efek buruk bagi masyarakat yang menontonnya. Efek buruk adalah selain berdampak pada kerusakan kognitif masyarakat, terutama anak-anak, bahaya terbesar dari tayangan mistik dan tahayul adalah pada kerusakan sikap dan perilaku. Walaupun secara ilmiah tidak ada hubungan konstan antara sikap dan perilaku, namun tayangan mistisme dan tahayul di media massa dikhawatirkan mempengaruhi perilaku masyarakat dengan perilaku-perilaku buruk yang ada pada tayangan-tayangan tersebut. Nah, misalnya nih, kayak kita nonton tentang mistik dan tahayul yang kayak tadi, yang sebelumnya dijelaskan tentang balas dendam. Nah, takutnya dengan cerita yang ada balas dendamnya itu diikuti oleh penonton atau masyarakat karena menurut mereka itu hal yang keren. Jadi secara nggak langsung film itu mengajarkan kepada masyarakat tentang perilaku buruk sehingga menimbulkan efek samping, dan efek sampingnya itu efek buruk bagi masyarakat, seperti nilai-nilai buruk yang ada dalam film tersebut diambil padahal sebenarnya itu hanya sebuah film dan belum tentu itu adalah kejadian asli. Selanjutnya, ada pelecehan seksual dan porno media. Berawal dari wacana seks, masalah tubuh perempuan sebagai objek porno sebenarnya telah lama menjadi polemik di hampir semua masyarakat, disebabkan karena adanya dua kutub dalam menilai tubuh manusia, terutama perempuan, sebagai objek seks. Pertama, kelompok yang memuja-muja tubuh sebagai objek seks serta merupakan sumber kebaikan, kesenangan, keintiman, status sosial, dan seni. Seks juga dipandang sebagai sumber ketenangan batin, sumber inspirasi, bahkan salah satu tujuan akhir perjuangan manusia. Kedua, kelompok yang menuduh seks sebagai objek maupun sumber subjek dari sumber malapetaka bagi kaum perempuan itu sendiri. Kelompok ini diwakili pula oleh dua aliran pemikiran. Pertama, kelompok yang mewakili pemikiran feminis radikal. Pemikiran ini menuduh laki-laki secara biologis maupun politis menguasai tubuh perempuan. Laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat untuk memperlakukan perempuan sebagai objek seks mereka. Kelompok lain yang menamakan diri mereka sebagai feminist Marxist melihat bahwa ideologi kapitalis adalah sumber penguasaan seks terhadap perempuan. Jatuhnya status seks perempuan disebabkan karena perubahan dalam sistem kekayaan. Pergeseran konsep pornografi. Pada awalnya, ketika masyarakat belum terbuka seperti sekarang ini, begitu pula media massa dan teknologi komunikasi belum berkembang seperti saat ini, semua bentuk pencabulan atau tindakan-tindakan yang jorok dengan menonjolkan objek seks disebut dengan kata porno. Kemudian ketika ide-ide porno itu sudah dapat dilukis atau diukir pada lembaran-lembaran kertas atau kanvas, dan terutama ketika penemuan mesin cetak di abad ke-14, sehingga masyarakat telah dapat memproduksi hasil-hasil cetakan termasuk gambar-gambar porno, maka istilah pornografi menjadi sangat sering digunakan untuk menandai gambar-gambar porno saat itu sampai saat ini. Pornografi. Pornografi sudah banyak kita kenal. Bahkan konsep pornografi ini paling umum dikenali karena sifatnya yang mudah dikenal, mudah ditampilkan, dan mudah dicerna. Pornografi adalah gambar-gambar perilaku pencabulan yang lebih banyak menonjolkan tubuh dan alat kelamin manusia. Pornoteks adalah karya pencabulan atau porno yang ditulis sebagai naskah cerita atau berita dalam berbagai versi hubungan seksual, dalam berbagai bentuk narasi, konstruksi cerita, testimonial, atau pengalaman pribadi secara detail dan vulgar, termasuk pula cerita porno dalam buku-buku komik, sehingga pembaca merasa seakan-akan ia menyaksikan sendiri, mengalami atau melakukan sendiri peristiwa hubungan-hubungan seks itu. Porno suara. Porno suara yaitu suara, tuturan kata-kata, dan kalimat yang diucapkan seseorang yang berlangsung atau tidak langsung, bahkan secara halus atau vulgar, melakukan rayuan seksual, suara atau tuturan tentang objek seksual atau aktivitas seksual. Porno aksi adalah suatu penggambaran aksi gerakan, tegongan, tiupan tubuh,
Penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak disengaja atau disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya. Pornomedia dalam konteks media massa, pornografi, pornoteks, porno suara, dan porno aksi menjadi bagian-bagian yang saling berhubungan sesuai dengan karakter media yang menyiarkan porno itu. Namun dalam banyak kasus pornografi atau cetak visual memiliki kedelatan dengan pornoteks karena gambar dan teks dapat disatukan dalam media cetak, sedangkan porno aksi dapat bersamaan pemunculannya dengan pornografi elektronik karena ditayangkan di televisi. Kemudian porno suara dapat bersamaan muncul dalam media audiovisual seperti televisi ataupun media audio semacam radio dan media telekomunikasi lainnya seperti telepon. Konstruksi sosial porno media. Dalam buku Imaji Media Massa, penulis menceritakan betapa konstruksi sosial media massa atau the social construction of mass media memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mengonstruksi agenda pemberitaan media di masyarakat sehingga agenda itu menjadi konstruksi pengetahuan di masyarakat pada umumnya. Kekuatan konstruksi sosial media massa itu terletak pada kekuatan media massa itu sendiri sebagai media penyebaran informasi yang sangat cepat, luas, serentak, suddenly, dan dapat mengonstruksi citra yang amat berkesan terhadap objek pemberitaan di masyarakat. Ketika media massa menggunakan porno media sebagai objek pemberitaan maupun proses pemberitaan, maka informasi dan pemberitaan porno itu akan sangat cepat dan meluas terkonstruksi sebagai pengetahuan di masyarakat. Proses kecepatan terjadi melalui 3 proses, yaitu eksternalisasi, objektivitas, dan internalisasi. Pertama, eksternalisasi merupakan usaha pencerahan atau ekstradisi ekspresi diri manusia ke dalam dunia. Ya maksud itu misalnya deh orang itu nggak sengaja kayak lihat ada tayangan yang vulgar dikit, habis itu dia ngekspresiinnya dengan cara kayak masturbasi. Habis itu objektivasi merupakan hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia. Nah jadi kayak setelah dia habis masturbasi itu hasil yang dia dapat tuh kayak misalnya ya merasa tenang, terus lagi bahagia dan lainnya gitu. Ketiga, internalisasi merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa. Nah, setelah dia udah ngelakuin itu, dia ngerenung kembali tuh kayak sebenarnya dia lakuin itu wajar nggak sih, apa dapat manfaatnya gitu, atau cuma sebagai kepuasan diri dia sendiri gitu. Kekerasan perempuan di media massa. Citra kekerasan pada perempuan di media. Perempuan dan laki-laki adalah entitas yang seharusnya saling mengisi. Keduanya dihadirkan untuk saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lain. Namun sangat disayangkan, hari ini telah terjadi diskriminasi di mana satu pihak merasa lebih superior dibanding pihak lainnya. Dalam hal ini, laki-laki yang merasa sebagai seorang superior meyakini stigma yang telah lama berlaku pada masyarakat di Indonesia, bahkan secara universal di dunia, bahwa perempuan itu adalah kaum terbelakang yang tempatnya hanyalah di seputar dapur, sumur, dan kasur. Konstruksi sosial atas perempuan seperti di atas pada akhirnya melahirkan tindakan kekerasan. Kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan tidak lagi sebatas kekerasan fisik, melainkan kekerasan yang merusak mental perempuan itu sendiri. Berikutnya, fakta membuktikan berdasarkan catatan dari Komnas Perempuan bahwa pada tahun 2012 telah ditemukan 156.000 kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, kasus-kasus tersebut terjadi pada berbagai ranah, yaitu ranah personal, di mana kekerasan terjadi pada mereka yang mempunyai hubungan darah. Ranah komunitas, yaitu kekerasan yang terjadi pada mereka yang tidak punya hubungan darah, tetapi mempunyai identitas komunikasi yang tinggi seperti pembantu dengan majikan, ataupun pada ranah negara, dalam artian pelaku kekerasan adalah aparatur negara dalam kapasitas sedang menjalankan tugas. Data tersebut cukup memberikan pengetahuan dan perlu menjadi perhatian bahwa perempuan sampai hari ini
masih menjadi objek kekerasan dengan berbagai bentuknya. Waktu terus berputar dan teknologi semakin menunjukkan tariknya. Kekerasan pada perempuan pada akhirnya tidak hanya dilakukan oleh seorang maskulin, tapi terjadi pada institusi media yang seharusnya tidak berpihak pada siapapun. Netralitas yang tadinya menjadi salah satu prinsip jurnalistik saat ini diabaikan dan bahkan menuju pada hal yang berlawanan. Media pada beberapa sisi justru menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan. Hal ini terjadi tanpa disadari dan menggerogoti sisi psikologis perempuan itu secara perlahan. Nah, salah satu sisi media yang berperan pada kekerasan adalah melalui iklan. Perempuan merasa frustasi dengan kulitnya yang hitam serta badannya yang gemuk. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan kulit putih dan tubuh yang langsing. Ketika suatu kami berbincang, diketahuilah bahwa sumber kegelisahannya adalah dari iklan-iklan di TV yang menampilkan sosok perempuan yang langsing dan putih. Berbagai kosmetik dicoba untuk mendapatkan kulit yang putih. Berbagai cara diet dilakukan untuk mendapatkan tubuh yang dilangsing. Namun, yang ada hanyalah frustasi yang semakin menjadi dikarenakan ketidakberhasilan kosmetik dan diet yang dilakukan. Berikutnya adalah kekuasaan laki-laki terhadap perempuan. Secara global struktur, muatan pemberitaan media massa pada umumnya belum secara seimbang merespon kepentingan perempuan. Pemberitaan media massanya umumnya memberitakan ruang publik laki-laki, mulai dari persoalan negara, politik, militer, olahraga, pemerintahan lokal, sampai dengan wacana publik laki-laki lainnya. Namun, ketika ada pemberitaan masalah perempuan, sorotan menjadi domestik, seperti keterampilan rumah tangga, pengasuhan anak, kosmetik, dan kecantikan. Terkecuali ketika ada tokoh perempuan, baru kemudian menjadi berita utama. Itu pun terkesan tidak menjadi agenda settingan media pada hari itu, karena berita utama tersebut tidak diikuti oleh pemberitaan atau tulisan-tulisan lain di bagian pemerintahan hari itu. Kekerasan dan sadisme. Media massa benar-benar ingin menunjukkan kepada masyarakat konsumennya bahwa ia adalah benar-benar replikasi dari masyarakatnya. Karena itu, media massa juga harus tampil dalam bentuk kekerasan dan sadistis. Media massa harus punya wajah seram yang membuat masyarakat merinding dan mengelus dada. Kekerasan media massa bisa muncul secara fisik, walaupun verbal bagi media televisi. Dari kekerasan dengan kata-kata kasar, sampai dengan siaran-siaran kekerasan. Kejahatan di media massa terdiri dari berbagai macam, seperti kekerasan terhadap diri sendiri, kekerasan pada orang lain, kekerasan kolektif, dan kekerasan dengan skala yang lebih besar seperti terorisme. Tujuannya menonjolkan kengerian dan keseramaan, yaitu agar media massa dapat membangkitkan emosi pemirsa dan pembaca. Emosi ini menjadi daya tarik luar biasa untuk membaca atau menonton kembali acara yang sama setiap disiarkan. Emosi juga bias berupa empati dan simpati terhadap objek pemerintahan, sehingga mendorong pemeriksa dan pembaca mencurahkan perhatian terlebih terhadap acara tersebut. Berikutnya ada pembunuhan karakter. Sering pula media massa melakukan pengadilan media massa, yaitu mengadili melalui media massa. Modus pemerintahan macam ini adalah media pemberitaan seseorang yang melakukan kejahatan tanpa melakukan konfirmasi dan bersifat tendensius untuk menonjolkan orang itu. Mengadili seseorang melalui media massa adalah bentuk kekerasan terhadap orang lain, karena yang berhak menyatakan orang itu bersalah adalah pengadilan. Sasaran mengadili seseorang melalui media massa adalah untuk memudar karakter seseorang, supaya reputasi orang tersebut menjadi rusak di depan publik, terhambat karirnya, serta akibat yang lebih besar adalah orang tersebut dipecat dari jabatan atau tugas dan pekerjaannya, sehingga orang tersebut kehilangan pekerjaannya. Tayangan dan pemberitaan yang tidak bermutu.
Media massa selain jelas-jelas menyebarkan kekerasan, porno media, maupun sering melakukan pembunuhan karakter seseorang, juga menayangkan atau memberitakan informasi-informasi yang tak bermutu, sampah, dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Contoh saja, umpannya tayangan humor jahil, seperti Spontan dan sebagian atau film-film sejenis DKI, lifestyle, sulap, tayangan iklan mistik, iklan jodoh, dan semacamnya yang tidak memiliki makna atau tidak bermanfaat. Beberapa sinetron juga hanya mengejar iklan. Sebagaimana telah diketahui bahwa aktivitas manusia di masyarakat harus bermanfaat bagi manusia pada umumnya. Demikian pula media massa apabila menonjol tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat, maka pasti isinya tidak bermutu. Pengguna telepon genggam yang mencemaskan. Nah, telepon genggam adalah media komunikasi modern yang bermanfaat pada umat manusia. Namun, akhir-akhir ini HP berkembang ke arah yang mencemaskan, seperti kuantitasnya yang berlebihan dan harganya yang murah, sehingga khawatir akan menjadi limbah. Lalu disfungsi diaman HP digunakan untuk meneror, penipuan, menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya atau yang bisa disebut dengan hoax. Lalu, menggunakan HP yang tidak sesuai dengan waktunya, seperti saat berkendara, sehingga menyebabkan kecelakaan, dan sifat boros juga akan muncul sering membeli pulsa dan kuota. Selanjutnya, penggunaan HP untuk menipu dan porno suara. Menggunakan telepon untuk menipu dan menjual porno suara merupakan masalah tersendiri di masyarakat saat ini. Bahaya porno suara sudah dapat dibayangkan bagaimana dijelaskan di muka, dan disfungsi media macam ini merupakan hal yang sering kita dapatkan di masyarakat, seperti wanita yang menjual suara dan rayu-rayuan seksual melalui telepon. Hal ini menjadi masalah karena media telepon telah menjadi media penyebaran porno di masyarakat. Terus ada runtuhnya media cetak. Akhir-akhir ini, sekitar 5 tahun terakhir, kita menyaksikan berbagai media cetak ramai-ramai menerbitkan edisi online di dunia maya. Berbagai redaksi media cetak seperti telah diberitahu bahwa ada ancaman besar terhadap media-media konvensional media. Pada 2 tahun terakhir ini ternyata mimpi-mimpi buruk itu benar-benar terjadi. Media cetak mulai berguguran. Tentu saja ada sejumlah penyebab yang memicu rontoknya satu persatu media cetak nasional. Selain perubahan perilaku konsumen dalam konsumsi media yang mengarah pada media online, boleh jadi menurunnya keyakinan pemilik brand dalam membelanjakan anggaran iklannya di media cetak menjadi salah satu penyebab utamanya. Nah, jadi karena sekarang banyak media melalui online, sehingga membuat media cetak banyak yang tutup atau bangkrut. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan presentasi dari kami. Terima kasih.